Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita mulai kegiatan hari ini dulu ya dengan baca hadiah. Baca hadiah jadi baca punya tulisan Mahira, kamu udah dapat hadiah jadi baca hadiah. Kita baca doa bersama dulu ya teman-teman ya. Yuk, angkat tangan berdoanya dulu semuanya. Ya Tuhan, mudahkanlah kami belajar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, teman-teman semuanya sudah pada ramai. Terima kasih sudah pada join di kelas profesi arsitek STEAM Lab Indonesia. Hari ini Kak Fitri ditemanin sama Kak Desti sama Kak Vina. Kita panggil dulu yuk. Kak Desti, Kak Vina. Apa kabar semuanya, teman-teman? Halo, Halo, halo Kak Desti dan Kak Vina. Assalamualaikum. Nah, jadi nanti teman-teman hari ini akan membuat perumahan dan mendengar profesi arsitek. Ya, apa sih arsitek itu? Pernah dengar nggak? Siapa yang tahu arsitek itu apa? Arsitek itu yang bikin rumah bagus-bagus gitu deh, ya. Ya, rumah-rumah teman-teman tuh dibikin gimana ya cara naruh rumah di sebelah sini ada kamar, mungkin di sini ada kamar mandi. Nah, itu tuh tugasnya arsitek yang nentuin rumah-rumah itu bentuknya yang bagus-bagusnya kayak gimana. Nah, di akhir acara nanti teman-teman juga bakalan diajak sama Kak Desti sama Kak Vina untuk bikin rumah-rumahan. Jadi boleh dipersiapkan dulu Ibu alat-alat belajarnya ada di bahannya mana? ya. Ada kardus, ada printable, ada gunting, lem, apalagi ya? Sama Miss Fitri lupa ya, pokoknya itulah ya yang sudah disiapin sama teman-teman ya. Oke, semuanya sekarang Miss Fitri mau panggil siapa dulu nih? Kak Desti apa Kak Vina dulu yang dipanggil? Kak Desti dulu deh. Kak Desti dulu. Oke, yuk kita sama-sama panggil Kak Desti dulu teman-teman yuk. Kak Desti. Desti, ada Desti, Kak Desti. ada Halo teman-teman, Desti. teman-teman semuanya. Kedengaran nggak suara aku? Terdengar jelas Kak Desti. Kakak mau pindah-pindah. Ya, hari ini kakak sama Kak Vina mau ngajarin teman-teman, Suaranya Kak Desti. nggak ngajarin buat jadi arsitek ya, tapi mau ngenalin siapa sih arsitek ya? Udah pada tahu belum arsitek? Tadi Kak Fitri udah jelasin sedikit tuh, arsitek tuh yang bikin rumah. Nah, bikin rumah aja kah? Terus katanya Kak Fitri tadi bikin kamar juga. Nah, arsitek tuh ngapain aja ya? Ya, kakak punya video nih mau jelasin sedikit ya. Tapi videonya bahasa Inggris, teman-teman. eh, Nyimak nanti kakak bantu jelasin ya videonya. Oke. Bosnya. Iya tahu. Kelihatan nggak nih? Isi dulu. Nih, selamat datang di kelas kakak Desti sama dan kakak arsitek. Jadi di arsitek banyak profesinya. Kalau kalian suka arsitek, kita lihat dulu ya videonya nih. Nah, kemarin aku ada iklannya sebenarnya. Iklan dokter. English. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Tuh, arsitek. Jadi apa? Arsitek. Apakah ada yang mau menjadi arsitek? Ya, namanya Elri. Elri katanya mau jadi arsitek teman-teman. Arsitek orang yang desain. Dia bikin gambar. Dia bayangin tuh. Dia bikin rumah segitiga. Terus juga katanya. Kalau di ini ya jadi tuh bikin rumah tuh turunnya pakai perosotan katanya pusing.
Ada sih, kayaknya belum share sound deh. Oh, Iya, nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Kirain emang putus-putus. kita ya. Salam sih Kak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Kalau dari sini bisa nggak? Kedengar nggak yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taala yang sudah mengizinkan kita bertemu, berkumpul, saling memaafkannya di forum ini. Kayaknya kedengar. Tema yang sebagai jalan surga. Kalau zaman sekarang familiar sih secara teori. Suaranya kedengeran nggak ini videonya? Ya, gitu ya. Tidak. Saya kemudian banyak Belum. Belum kedengeran Kak. Di ini Kak, di apa namanya? Pas di share screen ada titik 3 ya, terus ada share sound gitu. Nah, itu aja lah atau yang sesuai. Triangle roof. Saya izinin Aku belum cek sih. apa di zaman kita Aku udah ada suaranya sih, tapi kecil banget. The slide that goes from the top of the 99th floor onto the ground. Whee! Iya, saya Design. ya. di dalam Udah belum? kehidupannya menjadi para ibu Kedengeran nggak? Udah. sesuatu Iya. yang tidak diapresiasi. Penting mengembalikan kembali. Hi, I'm Ellery. If I could be anything, I would be an architect. Ya, nama Kemudian ya alhamdulillah ya. Architect designs buildings. katanya I would draw if I want the building to look big, tall, rectangular building. Lots of square windows. A triangular building. Back to the drawing board. I would make a whole bunch of square houses with pointy triangle roofs for my friends and I to live in. Aha! I would draw a super tall building with a slide that goes from the top of the 99th floor right down to the ground. Whee! Once I've got the design, called my blueprints, it's time to build it. I would show the builders my plans, and I would decide the materials that the builders use. nah, dia nggak My building would Bentar be ya. metal and wood to make it super strong. lain untuk membuat bangunan. But inside, I would use bouncy marshmallows for the carpets. Whoa! Yo, dia pakai tuh buat Woo! kita boceng. My buildings would be really tall, even taller than the moon. It would take 400 people and 1 million hours to build. Nah, dia kerja juga sama Ta-da! When the building is all done, I would cut a big ribbon to welcome everyone to their new home. Everybody would clap, and I would take a bow. Thank you, thank you. Then we would all take the elevator to the top and ride super fast down the slide back to the ground again. Whee! I'd go 50 times. If I was an architect, I would always wear a bow tie to impress people, like a king and his best friend, the rock star. They would ask me to build them 2 super castles side by side so they can visit each other all the time.
Tuh, dia I would design a castle, bikin rumah 2 huge squares, and ziggy-zaggy little squares on top. dokter. I'd make the castle gray. Bagus ya. Then I would build a golden bridge to connect them so they could visit each other whenever they wanted to. Arsitek ya. Oh, and a super tall tower. And a dragon to rock and roll in. Ada buaya katanya. Dragon itu apa naga ya? I love being an architect. Nah, kayak gitu teman-teman arsitek. Tadi ngapain sih tadi? Ada yang bisa sebutin nggak kerjaannya arsitek ngapain tadi? Desain dinding. Bangun rumah ya, banyak kan ya. Tadi dia bikin rumahnya pakai apa? Turunnya pakai ya, pakai perasotan dia. Bentar-bentar ini soalnya lebih gampang. Perasotan. Ya, bisa aja. Kalau kamu jadi arsitek, kamu bisa bikin aja. Tuh kalau kamu jadi arsitek, katanya gimana? Oh iya, katanya. Kakak mau share materinya dulu. Membangun rumah Kak, katanya. Siapa tuh? Mahira. Arsitek biasanya ngapain? Mendesain rumahnya. Sebenarnya ya. Aku sekarang mau share yang ini nih. Tadi. Bentar ya. Ibu ini dulu ya, ratain dulu ya. Arsitek. Tadi kita udah nonton video. Kelihatan nggak? Jadi apa sih profesi arsitek itu? Kalau caranya arsitek itu benar tadi bikin bangunan, bikin rumah. Tapi ternyata nggak cuma rumah teman-teman. Dia juga bisa bikin gedung, bisa bikin kan, juga bisa liftnya dari kaca, mau dari kayu, itu bisa arsitek desain, bisa dirancang namanya. Tapi nggak cuma bendungan dan jembatan. Kita juga bisa bikin taman, banyak. Jadi kalau jadi Nanti bawahnya jangan sembarangan ya. Kalau sembarangan kena enggak ya? keramik, ya. Ini keramiknya harus hati-hati, oke? Kalau jadi arsitek, gambarnya nggak harus bagus, tapi harus bisa menjelaskan. Arsitek juga harus bisa menghitung, sama memecahkan masalah dengan kreativitas. Kita lihat lagi ya. Nah, ini tuh agak serius ya, maaf ya. Jadi kalau di Indonesia, profesi arsitek itu kegiatannya apa aja? Dia bisa merencanakan, dia bisa merancang, dia juga bisa ngawasin waktu membangun, atau dia bisa mempelajari. Misalnya ada bangunan museum nih, museum kan udah tua ya, atau misalnya candi kan udah tua tuh. Nah, kalau ada yang rusak, itu kerjaan arsitek tuh, dia mengkaji namanya, mempelajari apa yang bisa diperbaiki dari bangunan gedung dan lingkungannya. Juga tentang kawasan dan kota, ini tentang lingkungan. Nah, kalau jadi arsitek, teman-teman harus punya surat tanda register arsitek. Juga selalu ikut untuk pengembangan profesi. Jadi setelah sekolah arsitek nih, teman-teman masih bisa ikut kayak seminar-seminar atau pelatihan. Dan juga untuk bisa bikin bangunan yang besar tuh, teman-teman harus punya lisensi. Lisensi itu izin, kayak SIM ya. Kayak SIM buat nyetir nih. Arsitek juga harus punya tuh lisensi buat praktek arsitek. Jadi kalau belajar arsitek tuh seperti dokter, dia profesi yang spesialis teman-teman. Dia harus sekolahnya nih, kuliahnya. Teman-teman kan sekarang SD ya, banyak kan SD kan ya, nanti SMP, SMA, kemudian masuk ke universitas,
kalau ikut pendidikan arsitektur, sekolahnya 5 tahun, nanti ada kerja prakteknya juga di konsultan. Kemudian teman-teman juga harus ikut uji kompetensi. Uji kompetensi itu kayak apa ya? Jadi uji kompetensi nanti bisa ditanya-tanya nih sama yang udah ahli, sama profesor-profesor. Kamu bikin bangunan, kalau misalnya bikin bangunan jembatan harus seperti apa, kayak gitu. Jadi uji kompetensi nanti setelah sekolah masih ada ujian lagi. Kemudian untuk surat tadi ya, registrasinya itu selama 5 tahun teman-teman harus perpanjang lagi. Jadi kayak SIM ya, nanti dites lagi gitu. Terus kenapa sih harus pakai arsitek? Sebenarnya nggak usah pakai arsitek, bisa nggak sih kita bikin rumah? Bisa aja kan sebetulnya. Tapi kalau ada arsitek, karena tadi sekolahnya lama tuh teman-teman, sekolahnya belajarnya benar-benar nih, jadi dengan pakai arsitek dia bisa tahu nih kualitas bangunannya terjaga. Misalnya kamu mau bikin rumah di dekat pantai nih, kita nggak bisa pakai bangunan yang biasa, material biasa. Kita harus pakai material yang tahan sama angin pantai, seperti itu. Kemudian pembangunannya bisa berwawasan lingkungan. Jadi misalnya kita mau bikin bikin jembatan, tapi jembatannya di atas laut dan di atas sungai. Nah, itu materialnya harus beda, karena masing-masing material tuh bahan ya, itu akan berpengaruh sama lingkungannya. Kemudian kalau kita jadi arsitek, nah orang-orang yang minta jasa kita nih, nah mereka terlindungi oleh hukum, karena arsitek itu kan tadi ya punya SIM. Jadi apa yang digambar sama arsitek itu ada pertanggungjawaban hukumnya. Jadi kalau ada bangunan roboh tapi nggak ada arsiteknya, nggak ada yang punya SIM-nya tadi, nah yang punya rumah nggak bisa menuntut, ayo ganti rugi, rumahku roboh, kayak gitu. Jadi kalau kalian pakai arsitek, nah insya Allah nih bangunannya terjaga. Nah, teman-teman bisa lihat nggak ini gambar apa? Gambar apa yo? Jembatan besi juga. Ya, jembatan Lebih ya. baik yang mana? Jembatan. Jembatan besi yang ini, yang merah. Yang merah. Tahu tuh lebih bagusan yang merah. Yang putih. Bagusan yang merah ya. Yang merah Kak Desti. Yang merah. Kenapa kok bagus sih? Yang merah. Kenapa ya? Kenapa lebih bagus? Itu lebih bagus. Dia terlindung dari panas. Kenapa Iya, atap, Kak? Merah. ada atapnya nih kalau yang Yang merah merah kalau. Yang merah ada atapnya ya. Sama bentuknya gimana bentuknya? Putih, yang bulat, bentuknya bulat. Yang merah lingkar. Yang putih. Yang putih. Lebih suka yang putih. Dua-duanya bagus. dua-duanya bagus. Bagus. Jembatan sebelah kiri nih, ini warna Bagus semuanya berguna. semuanya bagus ya, betul. Semuanya ini punya fungsi yang teman-teman. Jembatan tuh buat apa sih? Buat menyeberang kan ya? Buat menyeberang jalan. Kalau nyebrang di atas air bisa nggak? Gak bisa. Belum. Iya. Makanya jembatan dibangun. Jadi fungsinya sama nih kanan kiri fungsinya sama, bentuknya sama. Jembatan besi. Mm-mm. Google image set. Sama. Bentuknya sama, kekuatannya sama, tapi kalau dilihat lebih bagus yang merah ya kayaknya ya. Iya, kok suka merah. Kalian juga suka yang merah ya. Oke. Lebih bagus yang putih. Tapi tadi katanya kepanasan nih kalau ini. Yang merah. Iya, kalau bagus itu relevan ya. Masing-masing bisa lihat yang bagus yang mana. Tapi kalau yang merah nih, tadi ada yang bilang ya, ini ada atapnya. Jadi kalau pakai atap, dia bisa mikirin yang lain, teman-teman. Kalau yang
kiri biasanya buat mobil ya, buat mobil lewat nih. Jadi dia yang ini nih, yang kiri. Jadi dia nggak pakai atap nih teman-teman. Yang penting kuat aja. Kalau yang kanan ini orang bisa jalan. Kalau orang jalan, kalau mobil di dalam mobil kan nggak panas ya. Kalau orang jalan nggak pakai mobil, nggak pakai payung, dia mungkin kepanasan nih teman-teman. Makanya arsitek itu memikirkan semuanya itu sampai penggunanya satu-satu nih orang yang nyebrang dipikirkan kenyamanan dari bangunannya. Nah, kalau yang ini rumah sama-sama rumah kayu nih. Lebih baik yang mana menurut teman-teman? Dua-duanya sama. Dua-duanya Lebih baik yang kanan. yang Lebih kanan Rumah ya. kayu ini nih, rumah kayu nih. Lebih baik yang ada warna kuningnya. Lebih unik ya, ada kuning-kuningnya. Lebih baik yang ini. Ya, dua-duanya bagus ya. Iya, tapi dua-duanya bagus. Yang kuning itu ada bulat-bulat itu apa Kak Desti? Ini yang Kayu. pintu nih. Pintu atau jendela bisa jadi satu ya. Nah, dia terbuat dari bambu nih teman-teman. Bolong-bolong. Jadi biar kalau ditutup anginnya masih masuk. Jadi di dalam rumahnya ini nggak panas, bisa sejuk gitu. Ini juga kan ada AC-nya. Masa ada AC-nya? Nggak ada AC-nya ini. Kamu juga rumah butuh punya AC. Nggak punya AC, kayaknya lebih dingin yang mana ya? Yang kanan apa yang kiri nih? Yang kanan. Kanan. Iya. Yang kanan. Yang kanan. Jadi arsitek itu memikirkan kekuatan dan juga seninya lebih bagus yang kanan ya. Dan fungsinya bisa bertambah kalau kita pakai arsitek. Jadi jendela yang tadinya biasa nih kayak yang di kiri atau pintu yang biasa sama arsitek ditambahin materialnya diganti, bukan papan. Ayam. Bukan papan dikasih bambu bolong-bolong. Jadi waktu ditutup pun kita nggak kelihatan nih dari luar aman dikunci, tapi tetap sejuk tanpa pakai AC. Nah, ini namanya trotoar. Yang sebelah kanan pedestrian. Sebetulnya sama aja ya, trotoar dan pedestrian. Tapi Ada bus. ada bus ya. Lebih baik yang mana? Banyak bagus. Yang kanan. Yang kanan ya. Yang kanan. Yang kanan ada apanya emang? Kanan. Oh, lebih aman katanya Kak, ada pembatasnya ya, lebih aman ya. Ada pembatasnya lebih aman. Terus ada jalur tuh. Juga nggak Yang kuning jalur apa? Ada yang tahu nggak? Ya, itu nggak tahu. lupa. Disabilitas bagi disabilitas. Jadi dibantuin orang buta dibantuin pakai ini nih biar dia bisa jalan. Terus ada yang Dia jatuh tapi nggak bulat ini bisa buat ada om yang duduk tuh di sana tuh. Oh iya. Nah, kalau yang sebelah kiri kita cuma bisa jalan kan. Cuma bisa duduk. Mau duduk nanti ketendang orang nggak? Enggak lah. Enggak. Udah mobil katanya. Iya. Yang sebelah kiri lebih berbahaya ya. Jadi arsitek nggak cuma rumah ya tadi teman-teman, bisa jembatan, bisa rumah juga. Terus ini bisa trotoar juga bisa dibikin sama arsitek. Nah, Dan menghitung menggadaikan konstitusi yang menggaji. jelasin nih. Apa sih? Kavina? Kavina nih yang arsitek beneran ini. Sama-sama. Ya, screen sharingnya dari Desti aja ya. Kita tolong di nextin ya. Kita lanjut ya teman-teman. Tadi kan udah lihat ya dari Kak Desti ada contoh-contoh rumah, jembatan, trotoar gitu ya. Nah, jadi kerjaannya arsitek, lingkup pekerjaannya arsitek ngapain aja?
Nah, yang pertama kita lihat intinya ada 3 nih. Desainnya aja dulu kalau arsitek, baru bangunnya. Nah, jadi sebelum dibangun harus direncanakan atau dirancang dulu, digambar dulu gitu ya. Terus dihitung dulu ini udah kuat atau belum ya, cukup nggak ya seperti ini gitu. Nanti dari ide-ide itu baru bikin jadi gambar yang bisa dibaca sama tukangnya, sama kontraktornya yang nanti akan membangun gitu. Kalau sudah jadi gambar yang tadi ada di video ya. Tadi pada dengerin nggak? Ada yang namanya blueprint. Nah, blueprint itu atau cetak biru itu nanti yang dibawa sama kontraktor atau tukang untuk dibangun. Terus sampai situ aja nggak? Nah, enggak nih. Jadi waktu pas lagi dibangun, arsiteknya harus ikut ngawasin, mengecek udah sesuai atau belum dengan gambarnya. Kalau nanti pas dibangun tiba-tiba ada masalah nih, pas dibangun ternyata nggak bisa nih, ada yang nggak bisa sesuai desain, ternyata misalnya kondisi lahannya nggak sesuai. Nah, itu bisa arsitek harus kasih solusi atau alternatif desainnya. Mau kayak gimana ya supaya tetap bisa dibangun bangunannya. Kira-kira kayak gitu. Terus, boleh di next deh. Apa lagi ya? Nah, tadi seperti udah dijelasin sama Kak Desti, arsitek itu macam-macam ya. Jadi ada yang arsitek profesional yang sudah punya lisensi, sudah punya SIM tadi yang dibilang Kak Desti dan berpengalaman kerja sampai 10 tahun. Itu dia banyak, dia boleh desain gedung, boleh desain jembatan, boleh desain bangunan yang besar-besar ya, terus lanskap gitu. Bisa juga desain rumah tinggal atau interior. Tapi gimana kalau kita lulusan arsitek, tapi misalnya belum bikin lisensi, belum punya SIM, dia juga boleh mendesain tapi bangunan yang lebih sederhana kayak rumah tinggal ya, atau bagian dalamnya desain interior. Ada juga profesi lain nih yang terkait arsitek, misalnya drafter. Dia mengambil pendidikan arsitektur atau bisa juga dia mengambil sertifikasi ahli gambar. Jadi misalnya arsiteknya cuman kasih ide desain, nanti ada yang gambarin gitu. Ada yang gambarin dengan rapi supaya bisa dibangun. Ada satu lagi marketor atau pembuat model. Jadi mirip yang mau kita bikin sekarang ya. Kita kan nanti mau bikin market ya, kira-kira. Nah, ini ada profesi yang bikin kerjanya bikin market atau namanya marketor. Cuman dia bikinnya besar-besar marketnya, besar-besar market gedung. Pernah lihat nggak market yang besar-besar? Ada pernah lihat belum? Misalnya jalan-jalan ke mall atau kemana ya, ke airport, ke stasiun, kadang-kadang ada marketnya tuh. Nanti coba kalau jalan-jalan lagi dilihat ya, kalau market yang besar-besar kayak gimana. Jadi dia biasanya bentuknya kayak bangunan itu, tapi ukurannya kecil. Kita bisa lihat-lihat dari atas gitu ya. Nah, terus ini nih arsitek profesional nih, arsitek-arsitek terkenal di seluruh dunia. Coba nih adik-adik bisa lihat bangunannya keren-keren nggak? Keren-keren nggak? Yang sebelah kiri ada yang tahu nggak itu bangunan apa? Iya. Yang sebelah kiri bisa tahu nggak bangunan apa? Nggak tahu. Itu ternyata itu jembatan. Jembatan ya. Keren ya. Itu arsiteknya namanya Santiago Calatrava. Dia spesialis bikin bangunan yang kayak gini nih. Futuristik kayak gini nih bangunannya tuh. Warnanya putih, terus bentuknya Bangunan. menarik kayak gini ya. Yang di tengah ini tahu nggak apa? Ada dinding tinggi, terus di sini ada apa sih namanya nih? Sungai apa?
Ini namanya bendungan ya. Bendungan. Ini arsiteknya namanya Gordon B. Kaufman. Dia ada di Colorado, USA. Nah, yang sebelah kanan nih, paling kanan nih adanya di sini loh, di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Lihat ya, kelihatan dari ini nih ada towernya ya, masjidnya. Cuman dia bentuknya unik loh. Kita biasanya lihat masjid bentuknya apa? Kubah, bulat ya, kayak gini ya. Cuman ini Masjid Raya Sumbar, karyanya Pak Rizal Muslimin. Dia bentuknya bukan kubah nih, dia ikutin bentuk rumah adat di daerah. Tahu nggak nih rumah adat mana nih? Sumbar tadi, rumah adat Padang. Ini namanya rumah adat Bagonjong ya namanya. Ini bentuk masjidnya biar unik, dia bikin sesuai sama rumah adat kota Padang sana. Jadi dia bentuknya sesuai sama kotanya. Ini Masjid Raya Sumbar. Apalagi nih Kak Desti. Ada lagi. Nah, ini kan yang tadi bangunan. Kalau ini yang menata lanskap. Nah, biasanya kalau adik-adik liburan misalnya ke resort atau hotel, bentuknya dia kita perlu menata, selain bangunan kita perlu menata area di sekitarnya supaya nyaman, supaya indah dilihat. Nih, lihat. Ini ada resort namanya Ulaman Eco Resort di Bali. Bentuknya selain bentuk bangunannya unik, area di sekitarnya juga bagus ya. Ditata dengan bagus supaya kita bisa jalan-jalan di sekitarnya dengan nyaman. Bagian dalamnya juga kelihatan sangat unik tuh. Ya, jadi kalau arsitek ngedesain rumahnya, bangunannya dari luar menarik, ternyata dari dalam juga bisa kasih view yang bagus juga nih dari bentuk dindingnya yang seperti ini. Apalagi nih. Nah, selain yang bangunan seperti tadi, rumah juga bisa dibikin unik-unik nih. Kalau biasanya kita bikin rumahnya bentuknya sederhana, atapnya segitiga, kita juga bisa bikin rumah bentuknya macam-macam kayak gini. Kira-kira bagus nggak nih kalau rumah kayak gini? Bagus nggak? Lihat bentuk atapnya kayak gini. Bagus banget, Masya Allah ya. Iya, ini ada Distracted House di Jakarta. Arsiteknya namanya Ismail Solehuddin Arsitektur. Jadi dia bikin atapnya tuh nggak biasa ya. Bentuknya macam-macam. Ada jendela-jendela, ada balkon-balkon di atap. Nanti di market kita kalau adik-adik mau di atapnya ditambahin jendela juga boleh loh. Kayak gini ya. Mirip kayak gini. Nah, terus ini ada tadi pekerjaan yang tadi Kak Vina bilang, ini ada pekerjaan drafter. Jadi kalau arsitek tadi kerjanya memberikan ide, mendesain ide bangunan secara umum, nah nanti didetailkan, dibantu digambarkan oleh drafter. Jadi yang tadi miring-miring itu tetap digambar rapi kayak gini nih adik-adik nih. Tuh kelihatan ya, ini gambarnya cukup rumit. Itu dibantu sama drafter. Ada drafter yang bikin gambar-gambar kerja, ada juga drafter yang supaya 3D-nya kelihatan bagus. Bagus nggak nih 3D-nya nih? Kayak yang tadi nih. Ya. Bagus. Nah, ini tadi yang Kak Vina bilang maketor. Nah, kalau kita kan bikin maketnya rumah kecil aja. Ada juga yang bikin maketnya kayak gini nih, adik-adik nih. Jadi kelihatan ya bangunannya udah bagus apa enggak ya, nyaman atau enggak nih buat kita nanti beraktivitas di dalamnya, bisa kelihatan dari maket juga. Maket ada namanya maket studi. Maket studi itu kalau misalnya kita masih mendesain, kita coba-coba deh bikin maketnya gitu. Jadi maketnya nggak terlalu nggak terlalu heboh ya, belum pakai lampu-lampu, bahannya masih sederhana gitu. Itu buat kita coba-coba bikin desainnya. Ada market penjualan. Nah, ini kalau kita ke mall, nanti kita kalau lihat ada orang yang jualan
rumah atau jualan unit apartemen, biasanya ada marketnya supaya kalau pembeli mau beli dia bisa lihat dari market itu. Ada lagi market master plan proyek. Jadi misalnya proyeknya besar, nah ini kelihatan nih dia sama lingkungan sekitarnya kayak gimana. Itu ya Kak Desti. Bisa dilanjut ya sama Kak Desti lagi nih. Nah, tadi ini ada yang resign ke Alvina. Apa? Ada Ara mau tanya apa dia Ara? Apa? Ada yang nanya? Iya, ada yang resign. Kenapa? Ara mau tanya. Oh, ada yang mau nanya. Di mana sih? Kok nggak nge? Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak tentang Vina, tadi ada yang arsitek? nanya tuh di chat, dokumen Oh, aku itu nggak kelihatan. apa? Yang mana? Yang mana? Itu di chat ada yang tanya dokumen itu apa? Oh, dokumen. Dokumen itu isinya biasanya gambar-gambar. Kenapa disebut dokumen? Karena biasanya bukan cuma gambar, ada juga penjelasan materialnya, bangunannya itu materialnya apa aja sih gitu. Jadi dokumen yang nanti dikasih untuk kontraktor untuk membangun bangunannya itu isinya ada gambar-gambar, ada materialnya seperti apa, ada 3D-nya. 3D itu maksudnya ada kelihatannya tadi 3 dimensi bangunannya kelihatan kayak gimana gitu. Itu maksudnya dokumen ya. Siapa namanya? Albi ya yang tanya ya? Ada yang mau Udah jelas belum Albi? boleh buka chat. Kenapa namanya distracted house ya? Oh. Siapa yang nanya? Ada yang nanya. Kenapa dia Kenapa itu arsiteknya ya namain kenapa distracted house ya? Mungkin karena bentuknya nggak kayak rumah pada pada umum. umumnya? Belok-belok gitu ya tadi ya. Jadi kayak orang bingung. Distracted tuh orang bingung. Atapnya mau kayak gimana mungkin ya? yang ini. Apa tuh? Siapa yang tanya? Arsitek perempuan ada nggak Kak? Ada. Yang paling Ini itu ya. arsitek perempuan. Tapi udah kalau arsitek perempuan yang terkenal ada loh yang terkenal banget tapi udah ini ya udah nggak ada. Namanya Zaha Hadid. Yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi atau kalian Kak Desi ada Proyek itu apa Kak? Udah tadi ya? apa? Proyek itu apa? Itu misalnya ya nggak dijelaskan dengan detail ya. Proyek itu misalnya satu bangunan itu biasa disebut proyek. Misalnya kita lagi mau bangun apartemen, itu disebutnya proyek apartemen gitu. Karena belum jadi kan. Jadi kita sebutnya proyek gitu. Sesuatu yang kerjakan gitu kali ya. Proyek itu. Iya. Siapa yang Kalau arsitek bikin struktur enggak? Bikin apa? struktur? Struktur. Ini sih. Belum dijelasin ya. Desi mau jawab? Arsitek, ya boleh Kak. Kalau struktur sederhana boleh arsitek. Karena kita juga diajarin bikin struktur kayak rumah tadi ya. Kak Vina kan bilang tuh desainer arsitektur. Kalau lulus sekolah arsitek kita udah bisa bikin rumah aja sederhana. Tapi kalau untuk jembatan kita perlu ahli struktur. Itu biasanya teman-teman dari teknik sipil, teman. Jadi kita berkolaborasi gitu ya namanya ya. Bekerja sama. Mahira mau tanya Mahira. Bayar kelas arsitek itu mahal gak Kak? Itu sekolah ya. Iya maksudnya. Gratis ya punya Imanya. Sekolah sama kayak kuliah biasanya. Iya, sama kayak kuliah biasa.
Kalau arsitek mahal nggak? Sama kayak kuliah biasa di kampus, di universitas ya. Terlalu berat Kak buat anak usia 6 tahun ke atas. Oh iya, maaf. Siapa Sabas? Sabas bingung ya? Bebas bingung ya. Masih bingung di mananya, yo? Boleh kok nanya. Boleh nanya kalau masih ada yang dibingungin. Nanti gimana bikin temboknya Kak? Pakai semen atau apa? Itu nanti yang bangun kan dari kontraktor ya. Kita kasih apa desainnya. Misalnya nanti batanya mau bata apa nih? Bata ringan atau bata merah. Nah, arsitek kasih kayak gitu. Kalau nempelinnya ya pakai semen betul. Pakai semen betul. Pernah lihat ya? Pakai semen ya. Tapi arsitek itu yang paling penting bikin desainnya Aku pernah lihat. gitu. Kayak gimana? Nih, aku boleh share screen lagi ya tadi sisanya. Iya, boleh dilanjut sedikit lagi. Situ kita coba bikin ini ya, desain bangunan pakai maket ya. Hmm. Nih, tadi kan kata Kak Vina, yang penting kita bikin gambarnya, idenya. Nanti yang gambar bisa pakai ahli gambar atau drafter. Jadi arsitek itu jago gambar nggak sih? Nah, ini teman-teman tahu Pak Ridwan Kamil nggak? Ridwan Kamil tuh dulu Tahu. Pak Ridwan Kamil dulunya apa? aku tahu. Dulunya arsitek kan. Sekarang juga masih Tahu arsitek. ya. Iya Pak Ridwan Kamil atau Pak Emil ini suka banget bikin masjid nih. Kalian lihat nih gambarnya dia, ide gambarnya dia kiri nih. Ini coret-coret aja seperti ini. Nah, nanti di sebelah kanan atas tuh ada yang bikinin gambar 3 dimensinya namanya nih. Gambar 3 dimensi sama gambar kerjanya. Tadi yang Kakak Vina bilang dokumen, itu nanti ada timnya lagi yang bikin. Jadi arsitek pada umumnya dia bikin ide yang di sebelah kiri ini, yang gambar coret-coret bentuknya setengah lingkaran atau segitiga. Nanti sama timnya tadi yang ada di bawah-bawahnya ya, ada ahli gambar, ada desainer arsitektur. Nah, itu yang mendetailkan gambarnya. Terus nanti kalau yang kanan bawah itu udah jadi proyek nih, teman-teman. Proyek itu yang udah kerja bareng sama tim struktur, sama kontraktor, sama tukang-tukang. Nah, itu udah jadi proyek. Kalau masih gambar, itu masih di tim perancang. Tuh. Ada lagi nih. Nih, ada yang tahu nggak ini bangunan apa nih? Ada yang pernah jalan-jalan ke sini belum? Iya. Bagus nggak Pak? Bagus nggak nih gambarnya? Bagus. Gimana ya bikin? Yang kiri nggak bagus, Yang kiri nggak bagus. Oh. Itu bangunan yang sama sebenarnya ya Kak. bagus. Yang kiri ini sketsa namanya. Sketsa itu coret-coretan ya. Gambarnya si arsiteknya, Johnson. Dia waktu bikin yang kanan ini, ide awalnya yang kiri nih, teman-teman. Tadi bilang nggak bagus. Jadi arsitek nggak harus bagus gambarnya, tapi bisa dilihat ya. Dia bisa Destinasinya harus bagus ya Kak. Iya, dia bisa jelasin ke yang ahli gambar, tolong gambarin nih seperti ini. Terus dia bikin yang kanan paling atas nih masih coretannya dia. Aku mau bikin bangunan kayak gini katanya. Nah, terus nanti dibikin yang bawahnya, yang gambar di tengah kanan tuh, itu udah ahli gambar nih yang bikin. Lebih teratur ya, lebih rapi ya gambarnya ya. Jadi kalau arsitek misalnya suka coret-coret, tapi belum tentu bagus. Yang penting bisa jelaskan. Gitu teman-teman. Terus dibangun jadi proyek, jadi yang kanan bawah ini. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Tidak, Kak. Enggak, kalau ada kakak ada satu video lagi, tapi
Teman-teman tadi bisa ngikutin nggak yang bahasa Inggris tadi videonya? Bagus nggak sih? Bagus. Nah, aku mau coba share nih, ada lagi yang cerita pakai YouTube. Kita coba lihat ya. Nanti kalau teman-teman bingung boleh sambil nanya, oke? Suaranya Buddy Son Story Time. kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. It's a House by Chris Van Dusen. Jack in the backyard said to his mother, "This house is okay, but it's like any other. It's boxy and boring and basically bland. It's nothing at all like the house I have planned. My house will be different. It can't be the norm. I'll think about traffic flow, function, and form." Teman-teman bisa lihat dia bikin apa nih? Mainan rumah. Bikin mainan rumah. Dia bikin market nih. Namanya market tadi ya. Nanti dia ceritanya mau punya Mainan dari kardus. Dari kardus. Nah, ini Kayu. betul. Ini kayak market studi yang tadi Kak Vina jelasin tuh. Kita bisa pakai kardus, bisa pakai kayu buat bikin model mainannya. Oh, it may include shapes like a tower or dome, but I'll focus on what makes a building a home. It's the rooms on the inside that make it unique. So step through the door and let's take a peek. We'll start with the basics right off the bat. Check out my all-in-one kitchen nomad. You don't dapurnya have tuh to keren cook nggak? and you don't have to clean. It's done by a space-age robotic machine. Oh, dia mau punya apa tuh Kak? Tangan-tangan robot ya? It makes all the meals and the food is delish. Then it washes and puts away every last dish. Ada The living room's next. It's fun. Come on in. The chairs and the table and sofa all spin. Ini kenapa oval? And trampolines Keren nggak? lead Ada to a giant ball trampolinnya pit. sama kolam bolanya ya. Ya, ini ruang tamu nih dia bikin gini. Boleh nggak sih kita bikin ruang tamu kayak playground? Iya boleh. Boleh ya. Kalau kalian jadi arsitek, boleh teman-teman. Boleh. Dimulai. It's a pretty neat room, you have to admit. Now look in the bathroom. No shower, no tub. Instead, take a ride on my scrub-a-dub-dub. Just step on the belt and it washes you clean. Even the places that you've never seen. Kayak apa ini teman-teman? In. Kayak cuci mobil. Kayak masuk ke tempat ya, kamar mandinya. Boleh nggak kita? And here is my bedroom, way up in the sky, on top of a tower Kamar tidurnya 200 feet tinggi high. banget tuh. With glass all around, just check out the view. A bed in a tower. Now that's something new. Wow. The rooms we walked through just moments before are the kinds that you'll find in any decor. But if I built a house, I'd add a few more. So hop on the slide. It's time to explore. Whee! You know how I constantly like to create? Well, this is my art room. Isn't it great? You draw Oh, on the dia punya wall. art room tuh di rumahnya tuh. Don't worry, Dia it's berkarya cool. ya. Way up high on a big giant spool is a huge roll of paper that hangs to the floor. Just draw Dia till ada you're banyak done, kertas then besar. pull down some more. Siapa yang suka coret-coret di dinding? Nih sama arsitek bisa disediain nih. Kertas yang besar, gulungan kertas besar. Nah, nanti coret-coretnya tetap di kertas, tapi seukuran dinding. Ya, bisa juga ya. Kalau Bisa. udah habis bisa ditarik tuh ceritanya. Next comes my flying room. See how it's tall? It's Seru banget empty. ya punya flying There's room. a switch on the wall. Just turn off the switch.
and you'll float off the ground, then flap like a bird and fly all around. Isn't it nice to be up in the air? A room without gravity, that's pretty rare. This is my racetrack room. Step right inside. It's less like a room and more like a ride. It features a racetrack that loops all around with super fast go-karts that don't make a sound. You fly and you flip and you zip and you zoom. You have to admit, it's a wonderful room. A room filled with water. Now that's something new. But if I built a house, that's just one. Bisa nggak kita bikin akuarium dalam rumah? Bocor nggak? Nih lihat, dia bikin pintunya double nih teman-teman. Pintu yang keluar yang nggak kena air, lalu dikasih ruang kedap udara dulu nih. Supaya nggak bocor. Iya, dokter. Oktopus sama grouper. What I do? This is my fish tank room. Ain't it a sight? Don't worry, they're friendly. The critters won't bite. Just strap on an air mask to swim with the fishes. Now this is a room that every kid wishes. Rumahnya bagus. Of course, I've been saving the best room for last. And literally speaking, this room is a blast. So welcome, sit down, I'll seal up the hatches. This plexiglass playroom completely detaches. You fly it around, why it even has jets. For me, this room is as good as it gets. My house will be nifty. My house will be neat. This house will stand out as the best on the street. Daringly bold, yet exquisitely fine. A must-see example of modern design. My house will be hailed as refreshingly new. If I built a house, that's just what I'd do. Nah, tuh teman-teman, dia lihat nggak? Dia gambar dulu nih di bawah nih, sambil dibayangin. Itu tuh kerjaan arsitek, bayangin, digambar. Kakak, astagfirullahaladzim ya. Iya, terus nanti dibikin modelnya nih, bikin maketnya dulu. Bisa nggak ya dibangun gitu? Gimana? Mirip ya, maketnya mirip ya sama rumahnya tadi ya cerita. Sama yang tadi mirip kan bentuknya? Di kamarnya yang tadi kan di atas ya. Ya, ini banyak nih bacaannya. Nanti kita dibaca sendiri. Itu yang nanti aja. Oke. Gimana teman-teman? Masih bingung nggak? Keren banget. enggak. Siapa arsitek terkenal dari Jepang? Siapa sih? Kak Desti? Ada yang nanya. Naya, tanya. Tadao Ando ya? Ada Ando. Ini apa 36912? Aku tidak tahu apa itu. Yes. Itu kelipatan 3 kakak. Itu tulis 369. Tadi ada tempat balapannya ya. Kalau punya rumah kayak gitu mungkin nggak perlu jalan-jalan ke mall lagi, Kak. Di rumah aja ya. Rumah aja. Berenang tinggal berenang, bisa terbang. Ada no gravity room-nya. Keren banget rumahnya. Nah, sekarang kita mau bikin-bikin ya, Kak. Teman-teman, Udah kalau udah nggak ada yang ditanya lagi, kita coba bikin yuk maket. Adik-adik udah ini belum? Udah siapin bahannya? Udah di... Interior itu arsitek bukan? Oh, ada yang tanya ya, desain interior itu Mau disiapin dulu. kalau interior itu yang desain bagian dalam. Jadi, ruangannya udah jadi, interior yang menatapnya, terus lampu-lampunya gitu. Terus ada apa perabot yang saling menyambung gitu ya. Kita sama desain interior. Oh, Jadi itu bagiannya. coba bikin maketnya yuk. Udah pada jadi belum nih? Ditempel belum? Belum.
Yang udah apanya nih? Yang udah nih. Udah digunting belum? Ininya udah. Nih bahannya boleh disiapin. Kalau ada yang sudah jadi rumahnya sama apa printable-nya sudah digunting, terus kita tinggal siapin apa selnya untuk tempel, terus yang kecil-kecilnya yang ada gambar apa jendela, pintu, udah pada digunting belum? Udah. Ini ya? Belum. Boleh, ayo yang belum sambil digunting dulu yuk kali. Digunting. Tapi masih boleh pilih yang kira-kira disuka. Itu kan jendelanya ada banyak, ada 3, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat, lingkaran, ada juga yang melengkung kayak gitu. Jendelanya nanti boleh ditempel di dinding, boleh juga misalnya kita kan ada 2 ya, cuman ada 2 jendela. Misalnya ada yang pengennya 3, pengen rumahnya terang, atau pengen nambahin jendela di atas, boleh juga. Pintunya juga boleh pilih. Terus sama di situ ada yang bata, ada yang ya. Itu nanti bebas nih adik-adik. Nanti adik-adik boleh gunting-gunting lagi dari yang apa ukurannya besar kan boleh dipotong sesuai ininya, sesuainya. Misalnya maunya dipotongnya di sebelah ditempelnya. Jadi misalnya cuma separuh aja, boleh. Apa nggak kelihatan ya? Gitu. Ini yang belum masih banyak nggak? Atau mau diajarin dulu bikin rumahnya? Udah tahu. Udah tahu. Bantu sama mamanya ya, bisa ya. Jadi printable-nya itu template-nya buat pola untuk menggunting kardusnya. Untuk menggunting kardusnya, nanti habis itu tinggal ditempel di alasnya. Bisa pakai selotip kertas, udah kuat kok pakai selotip kertas atau pakai lem yang lain juga boleh. Jadi ini nanti kita akan berkreasi untuk bikin tampilan rumahnya gimana ya, sekreatif mungkin nih. Mau jendelanya banyak atau misalnya mau banyak kayu-kayunya gitu. Punya Kak Desti gimana Kak Desti? Udah jadi. Oke, udah nyoba nih. Tinggal Kak dicet. Desti mau ceritain. Kalau aku sendiri aku belum tempel hiasannya nih. Ceritanya Kemarin mau bareng-bareng. person nih. Tempel-tempel. Tapi aku base-nya aku panjangin Kak, biar bisa dipegang. Oh iya. Kalau aku sesuai sih. Oh iya, terus cat itu juga berkreasi ya. Maksudnya misalnya pengen dikasih warna. Kayak ini sih aku baru ngecat warna putih sih untuk dindingnya. Misal mau rumahnya warna pelangi juga boleh. Terus sukanya warna-warni. Misalnya mau gradasi nih warna nanti tinggal dicat dulu terus nanti ditempel modelnya, material lainnya. Ada yang kesulitan nggak bikin rumah? Ini bisa ngepas. Iya. Nanti kita pakein selotip. Selotip kertasnya buat bantu tempel ya, Kak? Kenapa? Selotip kertasnya buat bantu tempel. Iya, kalau aku sih pakai selotip kertas sih, nempelnya nih kayak gini, kelihatan nggak ya? Nah, backgroundnya dimatiin. Oh iya ya, backgroundnya matiin aja ya. Iya. Oh. Ya, kita bikin lagi, Mas. Nih, kelihatan nggak? Ini yang paling bawah aku pakai selotip kertas untuk tempel ke sini. Cukup di luar aja udah kokoh sini tuh, nggak dalamnya nggak dikasih. Tapi di semua sisi ya, di yang bagian pintu. Terus kan di apa namanya? Ya ini kan ada yang garisnya putus-putus.
ada yang garisnya nggak, yang putus-putus itu untuk dilipat. Jadi nanti nggak perlu dipotong ya. Ini bisa dibuka kayak gini. Jendelanya juga bisa dibuka kayak gini. Ada yang udah mulai menempel atau masih masih bikin rumah? Bikin rumah. Bikin rumah dulu aja ya, sama-sama nempelnya. Kita masih mau ngecat-ngecat. Akhirnya juga belum nih, baru mau tempel-tempel. Ngecat dulu, masih ngecat dulu. Mau bantuan lagi? Ya. Apa kamu mau ngecat? Mau cat? Kavina, aku coba kelupas kardusnya nih. Oh iya tuh, bisa juga tuh idenya Kak Desti tuh, buat bikin atap ya? Iya, buat atapnya. Tuh, boleh lihat tuh idenya Kak Desti kalau mau kelihatan bergelombang, nggak ditempel-tempel, kalau pakai kardus juga bisa dikelupas. Arahnya sih, kalau punya aku nih arahnya melintang. Tuh. Tapi kalau arahnya ke bawah dikelupas udah jadi kayak atap. Kelihatan nggak punya Kak Desti kayak atap nggak? Saya. Ya mirip ya. Jadi kalau nggak mau pakai tempelan atapnya, mau bergelombang, bisa dikupas bagian luar kardusnya. Oh, nanti habis itu dicat lagi juga bagus tuh. Jadi kayak atap. Hmm. Kenapa? Ada yang mau nanya? Ada yang bingung nggak? Siapa yang Jepang. Kenapa? arsitek Jepang ada namanya Tadao Ando. Siapa yang tanya? Kenapa suka Emang. pengen tahu arsitek Jepang? Kenapa suka arsitek Jepang? Ini lapisin karton semua enggak? Jepang. Green tabelnya. Siapa yang tanya tadi? Kanaya. Kanaya. Nanya. Gimana Kanaya? Semuanya dilapisin sama karton atau cuma beberapa? Green tabelnya. Karton. Oh, jadi printable gunting-gunting, nanti kita tempel ke sini kayak gini. Tapi nggak mesti semua, terserah. Jadi boleh sesuai kreativitas kita gitu. Mau dipilih boleh tuh. Tuh kayak Kak Desti, batanya di depan ya. Misalnya batanya mau kayak gini, kelihatan. Batanya bata. Ini aku pasang kayu. Nih, kayunya mau di sudut sini. Kelihatan ya? Oh, gini kali ya. Kayunya di sebelah sini, dekat jendela. Terus lanjut muter ke depan. Gitu, ke samping pintu. Gitu boleh. Belum aku lem. Kunci ya, kalau udah jadi. Jadi yang printable itu bisa dipilih karena ya
Kamu mau pakai pintu yang mana atau pakai dinding yang mana bisa dipilih. Pakai selotip bening bisa juga, tapi nanti waktu di chat nggak nempel, Mam. Rais ya yang tanya. Jadi kalau mau pakai selotip bening mungkin lemnya di dalam ya, Rais. Selotipnya jadi dalam. Ini kayak kakak gini. Ya, Oke. makasih. Iya, sama-sama. Tapi bikin rumahnya bisa semua ya. Ada yang bikin apa nempelin jadi rumahnya. Kalau yang pintu jendelanya ada lengkungnya, ada archnya, dia digunting nih. Digunting terus ditempel ke dinding. Ya, bayang nggak? Warna apa ya? Biru aja deh. Oh, iya. Rasanya bikin lagi. Kak, Iya, yang ini dikasih karton nggak? Apa? Yang ini. Yang ini. Siapa yang tanya? Nggak kelihatan. Wise. Wise. mana Wise tuh bawah ya. Yang itu kenapa? It. Itu atap. Itu dihabisin karton semuanya. Semua yang di sini. Nggak usah. Nanti tinggal digunting-gunting terus ditempel aja. Itu yang Nih, yang Jadi nggak usah dikasih karton. nggak usah. Tapi kan yang penting rumahnya udah jadi. Nanti tinggal ditempel. kartonnya udah dibikin belum? Rumahnya udah jadi. Kartonnya udah dibikin rumah. Di bawahnya. Oh, ini buat apa? Itu Buat template. bawahnya. Kayak gini. Lah, buat pola. Nih. Oh, emang ada belakangnya. Ini. Hudson, kamu mau chat ininya? Hudson, Hudson. Mau chat ini? Mau chat ini? Udah nih. Sini chat rumah yuk. Ini misalnya kita depannya mau depan dan samping sebelah sini mau pakai kayu. Terus yang sebelah sini
Di bawah jendelanya mau pakai batu. Jadi buat variasi gitu ya. Oh iya Kak Desti, nanti kita pilih 4 orang ya Kak. Teman-teman ada yang mau ceritain tentang rumahnya, kenapa seperti itu gitu ya. Nanti kalau udah selesai, Nanti ada hadiah dari Kak Vina. Wah, mau dapat hadiah ya Kak ya. Coba Miss Fitri mau sambil spotlight beberapa ya Kak ya. Boleh, Kak. Ini yang udah mulai kelihatan rumahnya nih yang udah mau jadi nih. Wadama nih udah mau jadi tuh rumahnya tuh udah lagi dicat. Keren. Wow, siapa lagi nih yang udah mau jadi rumahnya Awi? Wah, Awi rumahnya Itu buat rumah kamu aja. atapnya warna merah, keren banget. Udah diwarnain. tapi harus diceritain ya. Wow, siapa pilihnya lagi itu nih yang ya. udah mau jadi rumahnya? Tadi Awi lagi bikin. Putar bawah ya. Mahira lagi gunting-gunting. Mahira pakai apa tuh? Lagi gunting apa tuh Mahira? Itu apa sih? Dinding ya? Oh, buat dindingnya. Tadi yang beda-beda apa Kak? Yang pintunya ya Kak ya? Pintu sama jendelanya. Pintu sama jendela. Sama kayak apa sih material di pakai kayu atau pakai bata itu boleh ditempel-tempel gitu ditambahin. Rais lagi bikin apa Rais? Lagi bikin rumah. Lagi bikin rumahnya. Itu ditempel apa tuh Rais tuh? Dindingnya ya? Tempel. Oh, oke. Ditempel dindingnya mau warna putih. Keren. Coba siapa lagi ya? Ayamnya. Siapa? Siapa manggil? Ambil. Mana suaranya? Siapa yang manggil tadi? Oh, Mutia udah jadi, Kak. Wow, cepat sekali. Sudah jadi, oke. Nanti Kak Desti sama Kak Vina bakalan milih yang cakep-cakep ya. Siapa yang tunjuk dapat hadiah apa, Kak? Boleh di-spill ke hadiahnya, Kak? Apa rahasia? Apa Kak Desti hadiahnya? Oh, masih rahasia. Oke. Nanti kalau bisa dimainin ya di rumah ya. Bikin yang cakep ya, yang berani ya, yang berani tunjuk tangan, yang cakep, rumahnya nanti dapat hadiah. Tapi Oke. sambil ceritain dikit ya rumahnya. Oh, Kais juga udah jadi ini Kais nih. Ini coba lihatnya Kais. Wow, keren banget. Semua itu apa tuh depannya Kais? Rumput. Oh, ada bunga-bunganya. Oke. Ada Siap. Nanti kita sebelum penutupan jangan lupa ya nanti rumahnya bisa dimain-mainin juga tuh kalau misalnya teman-teman di rumah ada orang-orangan ya. Ada mobil-mobilan tuh ya. Pakai Lego, Kak, bisa, Kak. Iya, pakai Lego betul. Oke. di atas pintu bisa nih kalau mau tempel jendela juga lucu. Gimana? Enggak. Jadi. Mau bilang. Miss, Farzan udah jadi, Miss. Nggak mau kalah. Siapa ada jadi? Farzan. Farzan. Oh, Farzan juga ikutan bikin. Wow, Farzan. Farzan yang chat tuh Farzan. Iya.
Warna biru. Warna biru keren banget sih. Tambah mobilnya Farzan dong. Mobilnya Farzan mana? Ceritanya apa namanya pulang dari mana gitu. Ini mobilnya ya. Ini aku tidak Mobil apa? Mobil monster truck ya Farzan ya? Warnanya warna putih. Mobil putih, oke. Siapa lagi nih yang udah mau jadi? Apa? Masih ada yang mau, ini yang mau on cam boleh loh, bisa. Nanti mau dapat hadiah. Ayo, kan di rumahnya. Itu Naya, udah tuh Naya. Naya, mana Naya? Wah, Naya sama adiknya ya? Siapa nama adiknya? Kedengeran? Siapa? Naya dan Nara. Iya. Wow, keren banget bikin rumahnya. Nanti bisa main rumah berduaan tuh. Lucu banget. Halo, aku mau main ke rumah kamu ya. Aku mau main ke rumah kamu ya. Terima kasih ya. Ini tuh kayak waktu dulu, waktu masih kecil tuh suka main rumah-rumahan gitu loh. Jadi kangen deh main kayak gini ya. Sekarang bikin sendiri Kak, sama Iya, anaknya. sekarang belajar bikin sendiri ya. Seru banget. Oh, Hanan Udah lagi jadi belum, ngecat-ngecat Aska? nih. Hanan rumahnya warna apa, Hanan? Warna coklat. Warna coklat, keren banget. Rumahnya warna coklat, oke. Banget ya. Wais, Kanaya. Wow, lagi ngechat juga nih. Lagi jadi ini ya, pasang-pasang warnanya ya. Tinggal atapnya deh, dikit lagi mau jadi. Oke. Semangat, teman-teman. Kalau tidak tahu gitu. Siapa lagi nih yang udah mau jadi, mau miss spotlight lagi nih yang sudah mau jadi. Hikari. Hikari, mana Hikari? Mana Hikari? Menghilang. Oh, ini dia Hikari nih. Iya, udah Tempat background jadi. tapi nggak kelihatan. Nah, digituin tuh, deketin sama mukanya Hikari tuh. Ih, lucu banget rumahnya. Nggak kelihatan Wow, itu tukang Hikari. background. Nah, digituin. Nah, ih, lucu ya. Nah, Udah wah, keren rumahnya. Mantep. jendelanya bulat-bulat ya. Oke, keren banget ya. Bisa pilih ya, mau jendelanya yang mana yang paling keren ya. Terima kasih. Siapa lagi ya yang Itu sudah? tuh, Kak. Kia tuh Siapa? Kia anaknya apa namanya Iya. Kia Lia. Iya Udah mana ya? jadi Iya, rumahnya belum sebentar, Kia? sebentar. Miss Fitri harus cari. Kiara, bukan? Itu namanya nama mamanya tuh anaknya Kak Rana ya. Kayak Oh, Lia Fatalani itu Kia. saya lihat bentar ya. Mana sih? Mana Kia? Tadi udah nunjukin rumahnya sekali. Mana Karana ya? Oh, ini dia. Temu. Coba diginin deketin, deketin ke badannya Kia. Jangan diangkat gitu, nggak ketutupan sama background. Nah, gitu dia. Kelihatan tuh jadinya tuh. Wangi. Oh, rumahnya warna ada kuning-kuningnya. Lucu hilang. Maju dikit, maju dikit. Maju dikit. Saya atau backgroundnya ditutup aja lah. Kalau nggak pakai background dulu boleh. Ya. Kan ya? Oh, pintunya warna pink. Wah, Oke Kia deh, pintunya warna keren. Ya, terima kasih. banget. Rumahnya teman-teman. Oh, ada lukis itu. Alesa rumahnya warna apa? Apa? Warna apa Alesa tuh? Merah. Warna merah-merah pink gitu ya. Lucunya, keren. Oke deh. Ini udah pada mau jadi, nanti boleh Kak Desti sama Kak Vina coba apa? Siapa yang berani ya? Yang berani dapat hadiah. Oke. Lewat apa nih, Des? Chat apa?
Gimana milih-milih? Iya, yang mau cerita tentang rumahnya boleh raise hand ya. Cerita. Mana yang raise hand? Aku tuh mau ngomong aku sebentar. Aku kan udah bilang. Kais tuh, Kais, Kak. Di spotlight, Kak. Hanan, Kais. Kais dulu tadi. Oke, Kais, silakan Kais, langsung aja sama Kak Desi sama Kak Tina ya. Oke, ini desain rumahku. Mm-mm. Aku bikin ini batu bata. Kalau ini doang nanti kayak kejadulan. Kejadulan. Nah terus yang lainnya aku bikin dua biar cahayanya lebih banyak yang masuk ke dalam. Oh, Masya Allah. Nah ini pohon penghias. Wah, ada pohonnya. Itu pohonnya dari apa, Kais? Dari semak-semak. Bunga kering. Oh, ini semak-semak. Aku kira sikat botol. Punya mama. Itu kayak ini deh. Gitu deh, bunga kering. Udah jadi. Jadi keren nih, bisa dimainin tuh. Oke. Oh, jendelanya ada yang bulat, ada yang kotak ya? Iya. Macam ya. Jadi semuanya dipakai tuh, Kak. Oh iya, semuanya dipakai kayu, batu kali. Oke, keren Kais. Ada lagi nggak tambahan ceritanya? Dicat nggak? Dicat nggak rumahnya? Udah jadi, udah jadi. Oh, udah jadi. Oke, bagus. Siapa lagi tadi? Hanan dulu. Makasih ya Kais ceritanya. Sekali rumahnya. Bukan biru. Mama cerita apa? Tadi ada Hanan. Hai, Udah jadi kak. boleh ceritain dong. Enggak. Mana rumahnya Hanan? Ada yang Ini Hanan. udah jadi. Oh, gimana? Ini rumahnya Hanan. Hanan bikin atapnya dari yang ada di printable. Terus di halamannya juga ada bunga. Lalu pintunya juga bisa terbuka. Bagus ya. Hanan pilih yang kaca ya? Iya. Biar apa kaca? Kenapa Miss boleh diulang? Apa pilihnya pintunya yang kaca? Ya pintunya yang kaca. Mm-mm. Supaya biar ada cahaya yang masuk jadinya biar terang ada cahaya. jadi Oke. nggak ada lampu lagi. Pintar banget ya. Oke. Terus Hanan pilih jendelanya juga yang bagian atasnya ya jendela yang bulat. Di atas pintu ya? Biar kalau ada jendela lagi jadinya lebih dari atas itu ya. Ada lagi Hanan yang mau diceritain? Dindingnya pakai apa dindingnya? Coklat tadi Kak. Di coklat. Oh, dicat. Kalau dindingnya tadi dicat pakai warna coklat, terus nanti ditempelkan batu bata. Oh, ditempelin batu bata. Oke. Keren banget. Makasih Hanan ceritanya. Apa lagi nih? Ada yang mau cerita lagi? Alicia dulu tadi ya. Boleh Alicia. Ini rumahku dan ini yang bagian depannya warna merah. Terus di sini ada pintu kaca biar nanti lebih banyak cahaya yang masuk. Terus di sini ada
pintu yang bulat. Sini ada pintu yang kaca yang bulat. Lalu di sini ada tanaman. Terus di dindingnya aku pakai yang kayu. Terus di sini ada jendela, di bawahnya ada tanaman. Habis itu ada kayak batu-batu gitu. Dan kalau yang ini jendelanya yang kotak, di bawahnya ada tanaman juga. Terus di sini ada kayak ini kok ada coklat gitu. Itu dia ngasih tak. Habis itu ini ada batu yang Ada abu-abu. batunya. Terus habis itu yang ini ada jendela juga, tapi lebih ke bawah gitu. Apa? Tadi di cat merah ya, Alicia ya? Ya, yang ini dicat merah. Yes. Yang ini dicat merah. Terus habis ini ada tanaman. Nanti Bu lihat ya. Oke, bagus sekali Alisa. Bagus ya punya kakak Alisa ya. Bagus ya merah warnanya. Tadi siapa lagi nih? Mahira ya? Satu lagi ya Kak. Satu lagi. Halo Mahira. Wah lucu pintunya. Banget warnanya coklat. Halo. Halo, gimana Mahira? Coba ceritain desainnya. Desainnya untuk temboknya nggak ditempelkan, makanya aja. dia catnya aja, catnya warna kuning. Kuning. Habis itu di atasnya ada jendela, biar pintu. cahayanya bisa masuk. Di depannya juga ada tanaman. Jadinya banyak tanaman ya. Oke, ada lagi ceritanya? Ada lagi untuk ini jendela sampingnya. Nanti Bu lihat ya. Jendela sampingnya bulat ya. Yang kebuka tuh. Iya. Untuk belakangnya. Oh, belakangnya bata. Iya. Tapi ada kelihatan sedikit. Iya. Sedikit di atasnya ya. Oke, ada lagi cerita semuanya? Ya sudah, gitu aja. Simpel. Saya Mir. Mahira. Ada kaca kotak. Siapa saya belum? Udah 4 ya Kak? Sudah 4. Tapi ada lagi yang mau cerita tuh dua. Albi sama Aska. Masih ada waktu. Masih ada waktu nggak Kak Fitri? Boleh berapa lagi, Kak? Nanti semuanya. Udah Tambah lagi setengah nggak? 12 sih. Tapi kalau misalnya Kak Nina sama Kak Desti masih bolehin, kita mah oke ya, mau cerita ya. Boleh berapa, Kak? Berapa lagi, Des? Tadi katanya 4. Apa udah aja? Udah ya. Albi sama Aska. Mamanya. Apa? Resen? Aku kok nggak ngeliat sih. Di mana sih Resen itu? Si Kari juga belum tahu. Munculnya di mana? Berapa orang lagi memang kalau yang Resen? Kalau yang resen ada Albi sama Aska. Aska dan Asmi nih kakak adik nih. Oh, ya nggak apa-apa kali ya. Kalau satu aja ya. Satu orang. Dua. Dua ya, Kak ya. Terakhir ya, terakhir oke. sama Aska aja ya. Albi sama Aska.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Albi rumahnya? Tanya sama temen-temennya nih, sama pagarnya. Oh, bikin pagar. Iya. Jendelanya kok bulat, kotak sama. Albi nggak kelihatan, Albi geser dikit rumahnya. Iya. Pintunya warna apa? Oh, Jendelanya kotak dipanjang sama kotak. Wah, bagus Sama bagus. bulat. Dindingnya bata yang ya. Ada ininya nih. Ada apa namanya? Di atapnya biasa aja. Terowongnya ini di atapnya. Habis itu ada lubang sih. Ada apa? Terowong asap. Oh, cerobong. Ya. Terowong asap. Terowong asap. Sudah kok udah ikut. Hot Wheels. Oh, ada Hot Wheels-nya. Parkir di Oh, mana? ada Hot Wheels-nya. Mana? Hot Wheels-nya parkir dalam. Itu service. Ada game ke Bagus ya, bisa jadi. tanaman. Bagus, Albi. Nih. Oh, yang depan batunya batu kali, yang samping batu bata ya. Sebelahnya pas ini. Ini batu batanya. Oh, oke. Oh, satunya kayu ya? Kayu. Iya, depannya. Itu sama aja. Satunya kayu. Yang satunya kayu. Lengkap dia, semua material ada. Oke, Albi, makasih ceritanya. Nah, satu lagi siapa tadi? Aska dan Asma. Pak. Iya, ceritain lagi tuh. Ada apa Halo, Aska dan Asmi. Oh, lucu banget ya bikin pagar segala. Wah. Mana nih? Iya. Temboknya apa? Dari apa itu tembok? Temboknya Batu bata. oh, pakai bata gitu. Terus ada apanya lagi? Jendelanya pilih ya. Ada apa? Ada pintunya nih. Oh iya, ada pintunya. Oh, ada pintu. Gerbangnya. Pak, yang ini buat apa? Yang ini. Pasti ada apa? Ada gentengnya. Pintunya Yang ini. yang merah lengkung ya? Terobong asap. Oh, ada cerobong asapnya. Apanya lagi? Ada apa lagi? Guys, ingin tanya. Karena buat ininya buat apa? Ada yang tanya ya. Sebentar ya, Hikari. Oh, apalagi tanaman ya? Iya. Dia buat apa? Sudah, Aska. Oke, Aska. Rapi banget rumahnya. Bagus. Ya, udah jelasin ya. Kak, ini buat apa? Wais mau tanya. Iya, Wais. Wais. Kenapa? Ini buat apa? Anak Wais. Oh, itu buat cetakan atapnya, Wais. Ditempel di karton atau kardusnya, nanti dipotong sesuai itu, Wais. Proof itu Oke. buat Dicetak. Berarti Jadi kayak ini nggak usah. Ini buat gerbang. Lu itu atap genteng tahu? Teman yang udah cerita. Wah, keren-keren banget ya Kak ya. Kita Iya. sama dulu kali ya, nanti supaya rumahnya bisa dimainin abis itu ya. Yuk boleh yuk semuanya angkat dulu yuk ininya apa rumah-rumahannya. Dulu, foto dulu nggak sih, Kak? Berfoto. Sebentar. Nanti Mana aku lihat nih? ya, punya adik sama kakak, oke? Ada 2 layar ya, harus senyum semuanya ya. Nanti soalnya kita nggak tahu Nanti muncul ada di punya layar Kia keberapa. juga, lo lihat tuh punya Kia. Sebentar, ayo. Dari Post yang laptop sana. bagus, yang rumahnya paling cantik. Bisa nggak punya rumah-rumahan, tapi pakai apa ya? Ya udahlah, Aku begini nggak aja. ada, Kak. Oke, siap-siap. Sudah siap semuanya teman-teman semua? Sudah. Senyum yang ganteng, yang cantik ya semuanya ya.
1, 2, 3. Tahan, tahan, tahan. Masih ada 2 layar. Ini baru yang pertama. Sebentar, sebentar. Mana ya? Di save di sini dulu. Saya bawa Sini. Tunggu, mobil. masih ada 1 layar sebelah. Nomor 2. Masih yang kedua. Senyum lagi. 1, 2, 3. Cing. Oke deh, semuanya udah. Nah, terima kasih. Sip. Alhamdulillah sudah selesai semuanya bikin rumah. Seru nggak hari ini bikin-bikin rumahnya? Ini Seru. Oke, udah jam 11.41 kayaknya habis bikin rumah jadi lapar ya. Nah, nanti teman-teman boleh sambil dimainin lagi. Kak Vina sama Kak Desti masih ada yang ingin disampaikan? Patron aja nih, Miss. Mau ngasih lihat mobilnya tadi. Mau lihat mobil apa? Oh, mobilnya Farzan. Oke, mobilnya Farzan sudah lengkap ya rumah dan mobilnya dan orang-orangannya juga. Polisi. Kenapa? Sudah mobil polisi. Mobil polisi. Oke Ya, deh. Terima kasih banyak Kak Desti dan Kak Vina sudah berbagi tentang arsitek hari ini dan juga sudah bikin-bikin ngajak teman-teman bikin ini ya, bikin rumah-rumahan yang seru banget, keren banget rumah-rumah teman-teman ya. Terima kasih juga teman-teman semuanya udah pada ikutan kelas kita hari ini. Nanti teman-teman boleh difoto, minta sama mamanya difotoin pose yang paling ganteng, yang paling cantik. Terus abis itu jangan lupa diposting di IG ya. Terus di apa namanya di tag @komunitas Steamlab sama @steamlab apa @steamlab.id ya. Nah, nanti teman-teman biar bisa saling berbagi nih aku udah bikin rumah yang keren-keren banget kayak gitu ya. Oke deh, kita sudah selesai belajarnya hari ini. Kita tutup lagi ya teman-teman dengan baca doa lagi ya. Yuk angkat tangan berdoanya lagi semuanya. Yos. Boleh nanti jangan lupa bantuin mama beres-beresnya ya. Yang ada sampahnya, bekas-bekas gunting-gunting, boleh dibuang. Terus guntingnya, lemnya, semua ditaruh lagi di tempatnya. Supaya nanti kalau mau belajar lagi, nggak nyari-nyari lagi, tadi di mana, gitu. Nggak hilang-hilang ya. Oke, kita berdoa lagi. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kita udah selesai belajarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Dadah, sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Dadah.